Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang Discuss Mansa yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang SMK Toraja viral. Video ketiga adalah tentang kisah Niki Katsouras. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah caption di TikTok yang berbunyi, Kota Palu ada video viral lagi ya, tapi belum kesebar WKWKWK. Ternyata dari sebuah postingan tersebut aku menemukan sebuah berita di media internet. Berikut kira-kira artikel yang menjelaskan tentang berita tersebut gengs. Dilansir dari Tribun News Ultra, beredar video viral 24 detik siswa SMA Palu inisial R usai foto tak senonoh bersama pacar tersebar di media sosial dan WhatsApp. Video viral medsos merekam momen seorang siswi salah satu sekolah menengah atas di Kota Palu, Sulawesi Tengah disoraki teman-teman sekolahnya. Tindakan tak menyenangkan harus diperoleh siswi SMA Palu itu sering beredarnya foto syur diduga dirinya bersama seorang pria yang disebut adalah kekasihnya gengs. Foto tersebut berisi tangkapan layar panggilan video atau video call seorang pria dan wanita yang diduga adalah sepasang kasih. Wanita yang diduga siswi SMA Palu ini memperlihatkan bagian terlarangnya. Foto yang menangkap adegan tak senonoh itu pun beredar di berbagai platform medsos termasuk grup WhatsApp. Jadi kurang lebih seperti itu gengs. Setelah aku telusuri dari video TikTok tersebut, ternyata tidak bersangkutan gengs, dimana yang ada di TikTok tersebut adalah video yang tidak sama dengan yang beredar di media sosial ini gengs. Dan setelah aku cari-cari, aku tidak menemukan video tersebut. Berita tersebut benar, ada sebuah kejadian di mana sini SLR ini bersama kasihnya melakukan hal yang itu gengs, namun tidak ada videonya gengs. Sedangkan di video kedua adalah video yang viral juga tentang berita menghebohkan yang terjadi di Toraja gengs, dimana ada seorang pasangan kasih sama dengan kisah Romeo dan Juliet alias sehidup semati. Kenapa saya bisa menceritakan seperti itu dan bagaimanakah kisah dari pasangan sejoli tersebut? Mari kita baca bareng-bareng artikel tentang berita tersebut. Bab kisah Romeo dan Juliet, sepasang kasih yang masih berstatus pelajar SMK berinisial JP dan R ditemukan tewas di Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Keduanya diduga bunuh diri. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 2 pucuk surat yang ditulis korban. Diduga korban meninggal dengan cara gantung diri. Polisi menemukan jasad JP terlebih dahulu dalam keadaan tergantung pada Senin 30 Januari 2023 di kosnya. Tak lama berselang, petugas kembali mendapat laporan soal R yang juga bunuh diri pada siang hari. Dalam surat wasiat itu, JP minta maaf ke kekasihnya ya soal tak melakukan kesalahan. Jadi kurang lebih isinya seperti ini gengs. Untuk R tersayang, maaf jika aku banyak mengecewakanmu, dan maaf jika saya terlalu memaksamu. Maaf juga karena aku belum bisa membahagiakanmu lagi. Terkadang saya minta maaf pada seorang bukan karena aku salah, tapi karena saya tak ingin menyakiti orang yang aku sayang. Saya tahu kata maaf ini tidak akan mampu menembus kesalahanku yang pernah terjadi, namun saya tak akan putus asa untuk minta maaf padamu sampai kau maafkanku. Maafkan saya bila saya telah banyak mengukir luka di hatimu. Maaf pula jika saya telah banyak meneteskan mata yang keluar dari matamu. Tapi yang perlu kamu tahu bahwa hanya kaulah yang ingin kau jadikan satu-satunya menjadi pendamping dan benar-benar menyayangimu. Sekali lagi saya minta maaf buat kesalahanku yang tidak kamu sukai dalam hidupku, tulisnya. Sementara R menulis surat minta maaf ke kedua orang tuanya. Ia milih untuk pergi bersama JP yang selalu ada di saat susah dan senangnya. R berkata seperti ini kepada mamanya gengs. Mamaku tersayang, maaf mak kalau aku banyak salah dan tidak pernah dengar apa kata mama. Dan maaf jika aku harus pergi karena aku tidak mau kehilangan cewek yang sangat aku sayang. Jadi aku lebih baik pergi bersamanya. Dan teruntuk papaku tersayang, maaf jika aku pernah menyakiti perasaanmu, dan aku minta maaf atas perbuatan yang telah aku lakukan kepadamu pak. Aku akan pergi bersama cewekku yang selalu ada buatku susah maupun senang. Selamat tinggal. Kurang lebih begitu kata-katanya geng. Kapolres Tanah Toraja Juara Sialahi mengatakan kedua korban telah diterima oleh keluarga masing-masing. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian. Korban tewas merupakan sepasang kekasih dan masih berstatus pelajar SMK. Jadi itulah gengs kisah Romeo dan Juliet yang versi Indonesianya gengs. Wah, ini luar biasa nyesek sih gengs. Bayangkan kita memiliki kekasih namun diajak bunuh diri seperti itu. Jadi pelajaran dari kasus ini adalah, ingat gengs, hidup ini memang seringkali sulit dan sangat luar biasa bikin stres. Namun kematian tidak akan pernah menjadi jawaban yang tepat untuk hal tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah yang dapat aku ceritakan dan bahas yang menggambarkan ini gengs. Jika kalian masih belum puas dan masih ingin mencari tahu informasi yang lebih lanjut tentang hal ini, kalian bisa mencari sendiri di media internet yang lainnya. Sedangkan di bahasan ketiga kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi kepada seorang wanita bernama Niki Katsouras.
Siapakah Niki Katsouras dan bagaimanakah kisah singkatnya? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Niki Katsouras adalah seorang remaja berusia 18 tahun. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua saudarinya. Dan pada suatu hari, Niki ketahuan merokok di rumahnya. Oleh karena itu, ayah Niki menyita kunci mobilnya sebagai hukuman baginya. Pada tanggal 31 Oktober 2006, Niki dan kedua orang tuanya sedang makan siang di rumah. Lalu ayah dari Niki pergi untuk bekerja. Beberapa jam kemudian, ibu Niki mendengar suara mobil yang sedang mundur, tidak lain dikemudikan oleh Niki yang berniat kabur menggunakan mobil Porsche Carrera milik ayahnya yang seharusnya tidak boleh digunakan. Melihat kejadian itu, sang ibu langsung menelpon ayah Niki. Kemudian ayahnya menelpon 911 untuk mencari keberadaan anaknya itu. Sementara itu, Niki sedang memacu mobil di jalan tol 241 daerah Lake Forest dengan kecepatan 160 km/h. Tak lama kemudian ia berusaha menyalip sebuah Honda Civic. Namun naas, ia malah menyenggol mobil tersebut. Mobil yang dikendarai Niki lalu menghantam pembatas jalan dan berhenti setelah menabrak gerbang tol. Niki tewas di tempat, sementara mobil Porsche yang ia kendarai hancur total. Tubuh Niki benar-benar hancur total, tidak bisa dikenali, bahkan keluarganya tidak diperkenankan untuk melihat jenazah dari anaknya sendiri. Jadi ini adalah kejadian seorang ayah yang kehilangan anaknya pada sekitar tahun 2006 yang silam, gengs. Yang dapat kita ambil dari pelajaran tentang kisah ini adalah jangan jadi anak yang melanggar peraturan dari keluarga kita, gengs. Dan kita tidak perlulah melanggar hal tersebut, apalagi sampai melakukan hal-hal membahayakan diri kita dan membuat orang tua kita kecewa, bahkan orang tua kita khawatir akan keadaan kita, gengs. Dan apalagi sampai mengakibatkan pindah dimensi. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat aku bahas dari kisah Niki Katsouras. Untuk kalian yang tahu informasi lebih lanjut tentang Niki Katsouras, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.